Halo guys, kembali lagi bersama saya Nur Ikhwan dengan Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat. Selamat disimak baik-baik teman-teman. Nah, kita membahas karbohidrat. Dalam bahasa Latin, karbohidrat disebut sebagai sakarida yang artinya gula. Nah, karbohidrat ialah sumber energi utama tubuh, yaitu suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul karbon yang dilambangkan sebagai C, hidrogen H, dan oksigen O, atau karbon dan hidrat H2O, sehingga dinamakan karbohidrat. Karbohidrat berasal dari tumbuhan yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat sederhana terdiri atas satu monosakarida, yang merupakan karbohidrat paling sederhana karena terdiri hanya atas beberapa atom C dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis menjadi karbohidrat yang lain. Nah, kedua, disakarida. Karbohidrat yang terdiri atas dua jenis monosakarida dengan menghilangkan molekul airnya. Nah, ketiga, gula alkohol, yaitu bentuk alkohol dari monosakarida. Keempat, oligosakarida, yaitu gula rantai pendek yang dibentuk oleh laktosa, glukosa, dan fruktosa. Nah, yang kedua, karbohidrat kompleks. Nah, yang pertama, polisakarida atau senyawa polimer yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan molekul monosakarida yang mengandung lebih dari 60.000 molekul monosakarida. Yang kedua, polisakarida non-fatty atau serat. Nah, yaitu ada dua golongan serat, yaitu yang tidak dapat larut dan yang dapat larut dalam air, serta yang tidak larut dalam air adalah selulosa, hemiselulosa, dan ilgin. Serat yang larut dalam air adalah pektin, gum, mukilase, glukan, dan algal. Nah, selanjutnya sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau sereal, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Hasil olahan, bihun, mie, roti, biskuit, dan tepung-tepungan. Selanjutnya, fungsi karbohidrat. Nah, A. Fungsi karbohidrat dalam tubuh. Yang pertama itu sumber energi. Yang kedua, melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi. Ketiga, pengatur metabolisme lemak. 4. Membantu pengeluaran feses. 5. Di dalam hapar berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat toksik tertentu. Selanjutnya B. Fungsi karbohidrat di dalam hidangan. Yang pertama, memberi rasa manis pada makanan. Kedua, memudahkan pemberian bentuk pada makanan. Nah, selanjutnya kebutuhan karbohidrat. Pada umumnya, asupan karbohidrat yang disarankan adalah sekitar 45% dari total kalori. Jika kebutuhan kalori kita sebesar 1.800 kekal, maka karbohidrat yang dibutuhkan adalah 800-900 kekal, atau sekitar 200-225 gram. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 protein. Pada umumnya, orang dewasa sehat dianjurkan mengonsumsi karbohidrat sekitar 300-400 gram per hari. Saat menjalani diet, asupan makanan karbohidrat dapat dikurangi hingga setengahnya menjadi sekitar 150-200 gram. Selanjutnya, akibat kelebihan dan kekurangan karbohidrat.
akibat kekurangan karbohidrat, kekurangan energi protein. Penyakit ini pada dasarnya terjadi karena kekurangan energi dan protein disertai dengan susunan hidangan yang tak seimbang. Yang kedua, hipoglikemia, yaitu penyebabnya yang pertama, penggunaan suntikan insulin yang berlebihan. Kedua, penggunaan alkohol. Ketiga, infeksi. Keempat, kondisi bawaan. Kelima, gagal ginjal. Keenam, kekurangan hormon atau enzim. Selanjutnya, kurangnya pasukan gula dalam tubuh. Selanjutnya, efek dari obat-obatan yang diberikan penderita diabetes. Nah, ciri-ciri dari penderitanya yaitu tubuh berkeringat dingin, tubuhnya lemas, denyut nadi begitu cepat, mengalami kecemasan, merasa selalu lapar. Selanjutnya gejala umum. Nah, yaitu tubuh gemetar, kulit basah, detak jantung lebih cepat, mengalami kecemasan, sering berkeringat, kelaparan, cepat marah. Nah, gejala seriusnya yaitu kesulitan dalam berpikir, kebingungan, sakit kepala, kejang, sampai koma. Pada akhirnya, setelah penderita mengalami koma atau kehilangan kesadaran yang signifikan, yaitu bisa menimbulkan kematian. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, sering merasa haus, sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, berkurangnya massa otot, terdapat keton dalam urin, lemas, pandangan kabur, luka sulit sembuh, sering mengalami infeksi pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Yang kedua, laktose intolerance. Nah, ini masalah yang terjadi pada pencernaan, yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menerima laktosa, yaitu salah satu bentuk gula yang terdapat pada susu dan produk olahannya. Makanan sumber laktosa. Pertama, yaitu ada susu. Produk olahan susu, yaitu ada keju, es krim, dan mentega. Adapun makanan lain yaitu ada kue, biskuit, coklat, permen, bumbu salad, kentang goreng, yang siap saji, dan lain-lain. Nah, kelainan karbohidrat yang disebabkan kebiasaan buruk yaitu karies gigi, disebabkan oleh sisa makanan di sela-sela gigi. Oleh bakteri dalam rongga mulut diubah menjadi zat tertentu dalam suasana asam. Yang paling berpengaruh adalah sukrosa atau gula pasir. Terima kasih teman-teman.